Baiklah, halo semuanya. Kemarin di materi turunan fungsi aljabar kemarin kita sampai dengan penurunan rumus turunan di mana kita sudah menerapkan rumus umum turunan di sana dan kita sudah mencobanya di beberapa soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang berkaitan dengan turunan ya. Jadi di sini kita membutuhkan beberapa rumus lain yang mungkin bisa membantu kita dalam menurunkan suatu fungsi ya. Tapi untuk beringat di sini saya ingatkan bahwa rumus umum turunan itu f aksen x sama dengan n dikalikan dengan ax pangkat n dikurangi 1. Ya, di mana fx itu adalah ax pangkat n ya. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, selain rumus umum ini, kita masih memiliki rumus perkalian turunan, pembagian turunan, dan juga aturan lantai. Nah, bagaimana bentuk fungsinya ya? Jadi sebenarnya rumus-rumus ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan definisi turunan, tetapi caranya cukup panjang ya. Ini saya langsung berikan rumus jadinya saja. Nah, misalnya kita pertama punya fungsi perkalian, ada fungsi perkalian gitu ya, di mana fx sama dengan ux dikalikan dengan vx. Nah, maka turunan dari fx atau f aksen x itu adalah u aksen x dikali dengan vx tambah ux kali v aksen x. Jadi ini istilahnya kalau kita mau gampang mengingatnya, yang pertama U yang diturunkan, V-nya tidak diturunkan, ditambah dengan U yang tidak diturunkan, UX dengan V yang diturunkan. Begitu. Yang pembagian UX per VX, rumus turunannya adalah sama ya, sama sebenarnya. Atas ini sama, tinggal beda plus dan minusnya saja. Tapi ini harus dibagi dengan VX pangkat 2. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi ini rumusnya ya untuk diingat saja. Supaya mudah nanti kalau dalam menurunkan turunan yang mungkin fungsinya dalam bentuk perkalian atau pembagian. Nah, di sini kita punya namanya aturan rantai. Wah, ini harusnya kurang-kurangnya ya ini ya. Ini harusnya ada kurung lagi di sini sebentar. Ini harusnya ada kurung lagi di sini. Ya, di situ. Harusnya ada kurungnya di situ. Sebagai pengingat saja. Ya, jadi UX pangkat N ya, begitu. Nah, jadi ketika kita punya suatu turunan yang dipangkatkan suatu pangkat, begitu UX pangkat N, maka turunannya itu bukan langsung N dikali UX pangkat N min 1 saja, tapi di sini kalau kita lihat jadi turunannya itu f aksen x sama dengan, jadi pangkatnya sama ya, diturunkan ya, dipindahkan ke depan, kemudian n dikali dengan ux pangkatnya menjadi n-1 sama, tapi kita harus menurunkan ux juga. Jadi yang ini yang biasa disering dilupakan. Jadi selain menurunkan fungsi ux-nya, jadi ux pangkat n-nya kan sudah diturunkan ceritanya ya. Nah, tetapi yang di dalam fungsinya ini atau ux-nya ini juga kita harus turunkan, gitu ya. Itu yang kita sebut dengan aturan rantai, begitu ya. Jadi nanti kita mungkin aturan rantai ini agak susah dibayangkan, tetapi kita akan mencobanya ya nanti di pembahasan soal, begitu ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah, maka kita langsung saja masuk ke latihan soal. Di sini saya sudah berikan 5 soal ya. Di sini nomor 1, 2, 3 ini yang adalah penerapan dari rumus-rumus umum yang sudah saya berikan, dan nomor 4 dan nomor 5 ini adalah pengembangan di mana materi turunan ini kita bisa kaitkan ya dengan materi-materi lain, bisa dengan fungsi komposisi, mungkin juga inverse, polinom, barisan, dan lain-lain begitu ya. Baik, di sini kita akan bahas dulu dari soal yang pertama. Di sini kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 2x dikali dengan x kuadrat tambah 5. Nah, maka tentukan f aksen x. Nah, mungkin teman-teman pernah mendapat soal yang serupa di video sebelumnya. Mungkin kalau kemarin tentang soal nomor 4. Nah, sebenarnya kalau begini kita bisa langsung kali masuk saja supaya dapat fx begitu ya. Nanti dalam bentuk tambah kurang jadinya. Cuma dengan menggunakan perkalian turunan kita juga bisa pakai. Jadi kita ingat dulu misalnya bahwa f aksen x itu adalah u aksen dikali dengan vx ditambah dengan ux dikali v aksen x. Nah,
Maka sebelum kita mengerjakan di sebelah kiri, kita data dulu. Apa yang kita butuhkan? Kita perlukan adalah U aksen X. Nah, maka di sini yang ini misalkan UX, dari sini VX, nah, maka turunan dari UX apa? Kita turunkan saja, berarti ini menjadi 3X pangkat 2 dikurangi 2. Oke, kemudian turunan dari Vx itu ada X kuadrat tambah 5, maka turunannya menjadi 2X ya. 5 tidak punya turunan. Nah, maka kita sudah dapatkan ini ya. Untuk UX-nya kita saya ulang saja, yaitu X pangkat 3 dikurangi dengan 2X. Kemudian untuk Vx-nya itu adalah X kuadrat ditambah dengan 5. Baik, nah langsung saja kita masukkan di rumusnya. Jadi di sini F aksen X, ini adalah U aksen X, di mana U aksen X adalah 3X kuadrat dikurangi dengan 2, dikali dengan Vx, Vx-nya berarti di sini adalah X kuadrat tambah 5, ditambah dengan UX, UX-nya berarti 3X kuadrat dikurangi 2X, V aksen X-nya itu adalah 2X, jadi di sini terus 2X, maka F aksen X ini menjadi, ini kita kalikan masuk, jadinya 3X pangkat 4, yang ini dikalikan dengan yang ini, berarti menjadi 15X kuadrat, dikurangi 2X kuadrat, dikurangi 10, ditambah, ini kalikan masuk saja, jadinya 2X pangkat 4, min 4X pangkat 2. Mungkin saya pindahkan saja supaya tidak terlalu mepet ya. Sebentar. Mungkin saya tulis sedikit lebih kecil, min 4X kuadrat. Baiklah, setelah ini kita tinggal hitung saja, maka F aksen X ini menjadi, ini ada variabel X pangkat 4, maka ini menjadi 5X pangkat 4, variabel pangkat 2-nya, ini 15 kurang 2, 13, 13 kurang 4, 9, maka ini 9X kuadrat, dan ini tinggal sisa konstanta 10, maka F aksen X sama 5X pangkat 4 tambah 9X kuadrat min dikurang 10. Sebenarnya untuk aturan perkara ini juga bisa kita akali, atau kita bisa manipulasi dengan langsung kalikan masuk saja, karena ini cukup mudah kalau untuk kita kalikan masuk ya, karena masih hanya ada dua suku di sini. Tapi kalau misalnya sukunya banyak, kita mungkin bisa menggunakan aturan turunan ini, mungkin lebih simpel dalam menghitungnya. Jadi kita bisa saja langsung kalikan masuk, misalnya di sini saya tulis X pangkat 3 dikurangi 2X dikalikan dengan X kuadrat ditambah dengan 5, maka ini menjadi X pangkat 5, ini kalikan dengan ini menjadi 5X pangkat 3, dikurangi dengan 2X pangkat 3, dikurangi dengan 10X. Gitu ya. Nah, maka ini menjadi X pangkat 5 tambah 3X pangkat 3, gitu, dikurangi dengan 10. Maka langsung saja kita turunkan dari sini. Maka ini menjadi 5X pangkat 4, ini dikalikan 9, maka diturunkan, dikurangi dengan 10, gitu ya, sama saja hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah sama. Baik, oke, itu adalah contoh penerapan perkalian turunan. Nah, lalu kita masuk ke pembagian. Caranya sama ya, di sini ada U per V. Jadi di sini UX kita data dulu. UX-nya adalah X kuadrat tambah dengan 3. Lalu kita turunkan, maka ini menjadi 2X. Begitu. Lalu di sini ada Vx. Vx-nya adalah X pangkat 3 dikurang 1. Maka V aksen X adalah 3X kuadrat. Nah, setelah di sini, bahwa kita ingat rumusnya untuk pembagian. Rumusnya adalah F aksen X, di mana U aksen X dikali dengan Vx, dikurang dengan UX dikali V aksen X, dibagi dengan Vx kuadrat. Baik. Setelah ini berarti kita tinggal substitusi, berarti ini F aksen X, U aksen X-nya adalah 2X, kita kalikan dengan Vx, berarti X pangkat 3 dikurang 1, dikurang dengan UX kali V aksen X.
UX-nya adalah X kuadrat tambah 3. V aksen X-nya adalah 3X kuadrat. Oke, berarti ini kita hitung dulu ya. Kita proses. Maka ini menjadi 2X pangkat 4 dikurangi dengan 2X min. Ini kita kalikan masuk dulu. 3X pangkat 4 tambah dengan 9X kuadrat. Nah, maka di sini F aksen X ini sama dengan 2X pangkat 4 dikurang 2X min 3X pangkat 4 min 9X kuadrat. Nah, maka di sini F aksen X menjadi min X pangkat 4. Ya, kemudian ini menjadi min 9X kuadrat dikurang dengan 2X. Nah, maka ini adalah turunannya ya. Baik. Kemudian kita langsung pindah ke soal berikutnya. Tentukan F aksen X dari 2X min 20 pangkat 2022. Ini soal yang saya buat sendiri supaya ada banyak angka duanya begitu. Oke, nah di sini kita langsung saja. Di sini kita tidak perlu data UX dan VX. Kita langsung saja untuk soal yang seperti ini kita menggunakan aturan rantai, di mana kita langsung saja F aksen X. Nah ini pangkatnya pertama-tama kita pindahkan ke depan, lalu dikalikan dengan fungsinya, tapi pangkatnya kita turunkan 1, berarti ini menjadi 2021. Lalu ingat bahwa yang di dalam sini kita perlu turunkan, ya. Maka kita turunan dari ini misalnya UX gitu ya, maka turunan dari UX ini adalah 2. Kan? Turunan dari 2X min 20 ada 2. Maka di sini saya tulis 2. Nah, maka di sini saya lanjutkan, maka ini yang 2022 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 4044 dikalikan dengan 2X min 20 pangkat dengan 2021. Nah, maka ini ada turunannya ya. Biarkan saja dia dalam bentuk pangkat, karena kita tidak mungkin menghitung pangkat 2021 ya, itu terlalu banyak. Jadi 4044 dikali dengan 2X min 20 pangkat 2021. Nah, ini adalah turunannya. Jadi pangkatnya awal yang kita pindahkan ke depan, kemudian fungsinya biarkan saja, itu yang bentuknya tetap, kemudian pangkatnya dikurang 1, dan jangan lupa ini ya, ini yang biasa dilupakan ya. Yang di dalam kurung itu harus kita turunkan juga. Gitu. Baik. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal yang kita sedikit manipulasi. Jadi diberikan fungsi 3 fungsi di sini ada fx, gx dan hx, di mana turunan dari f aksen 2 begitu itu sama dengan HOGX. Nah, tentukan nilai x jika diketahui bahwa fx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 3, gx-nya x tambah 5, dan h-nya x kuadrat ditambah dengan 50. Nah, baik. Di sini kita bisa lakukan turunan dulu terhadap ini ya. Jadi ini yang ini kita turunkan dulu. Jadi f aksen x sama kita pakai aturan rantai, jadi 3-nya dipindahkan ke depan, dikali dengan 2x tambah 1 pangkat 2, 2 karena dikali dengan 1, nah ini kita kalikan dengan 2, 2 ini adalah turunan dari 2x tambah 1, maka f aksen x ini menjadi 6 dikalikan dengan 2x tambah 1 pangkat 2. Nah, karena yang ditanya adalah f aksen 2, berarti kita cukup substitusi x dengan angka 2. Begitu, maka ini menjadi 6 kali dengan 25. Ya, maka f aksen 2 ini adalah 150. Nah, kemudian kita cari nilai dari HOGX. Ya, HOGX di sini. HOG dari X ini berarti adalah HGX, gitu ya. Dimana kita tahu bahwa H-nya itu adalah, maksudnya G-nya itu adalah X tambah 5. Maka di sini X tambah 5, kemudian, nah di sini X tambah 5 kita substitusikan di sini, maka menjadi X tambah 5 maka 2 ditambah dengan 50. Maka menjadi X kuadrat tambah 10X tambah 25 tambah dengan 50. Maka di sini menjadi X kuadrat tambah 10X ditambah dengan 75. Oke, baik. Nah, yang terakhir, kita cukup samakan saja. Maka kita samakan ini dengan ini. Maka kita tulis dulu bahwa F aksen 2 ini sama dengan HOG. Nah,
atau bacanya H bundaran G yang bunda ya, tapi kita sebut pol saja. Nah, maka di sini ini berarti 150 sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah dengan 75. Nah, maka di sini kita bisa mengubah soal ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. Nah, maka di sini kita bisa faktorkan yang dikait min 75 tapi ditambah 10, maka itu adalah X tambah 15 dan juga X dikurangi dengan 5. Maka X1 yang memenuhi min 15 dan X2 yang memenuhi 5. Nah, maka jawabannya adalah min 15 dan 5. Mungkin soalnya kalau saya variasikan lagi bisa begitu ya. Mungkin bisa ditambah dengan X1 tambah X2 berapa, atau mungkin hasil dari X1 kali X2, atau mungkin dimanipulasi lebih lanjut gitu ya. Nah, ini kita bisa mengkait-kaitkan dengan materi-materi yang sudah kita pernah pelajari di kelas 10 ataupun di kelas 11 ini. Nah, di sini kita diberikan fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 tambah x pangkat 3 min setengah x kuadrat dikurangi 3x tambah 8, di mana f aksen x memiliki 3 penyelesaian, di mana penyelesaiannya membentuk barisan aritmetika. Tentukanlah beda dari barisan tersebut. Nah, baik, jadi ini kita turunkan dulu ya, karena soalnya f aksen x. Gitu ya. Nah, maka ketika ini kita turunkan, maka ini menjadi 4 dikali dengan 941, makanya dikurangi 1, 3, maka menjadi x pangkat 3. Yang ini diturunkan menjadi 3x pangkat 2, x pangkat 3-nya. Min setengah x kuadrat berarti menjadi min x. Nah, kemudian min 3x berarti menjadi min 3. Lalu kemudian di sini kita cari faktor-faktornya, karena dikatakan bahwa f aksen x memiliki 3 penyelesaian. Nah, maka faktor yang mungkin itu, kalau kita lihat dari sini, ya, maka faktor yang mungkin itu adalah plus minus 1 dan juga plus minus 3. Nah, maka kita coba saja substitusi ya. Misalnya f aksen 1 misalnya. Maka ini jadi 1 pangkat 3 dikali 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 1 kurang dengan 3. Nah, maka di sini kita dapatkan bahwa ini 1 tambah 3 dikurang dengan 4. Nah, maka ternyata hasilnya 0. Nah, kalau 0 maka 1 ini merupakan penyelesaian ya, atau faktor daripada f aksen x ini. Nah, maka kalau kita sudah ketemu, maka kita gampang kita langsung Horner saja. Jadi di sini kita buat skema Hornernya ya, sintetik. Di sini berarti variabelnya adalah 1, 3, min 1 dan juga 3. 1, 3, min 1, 3. Kemudian ini bintang, lalu x di sini kita isi dengan 1. Ya. Nah, maka ini kita turunkan, di sini kita tambah, maka ini jadi 1, ini 4, ini 4, ini 3. Ya. Oh, ini min 3. Min. Oke. Kemudian di sini 0. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hasil bagi ini adalah x kuadrat ditambah 4x tambah 3. Nah, maka f aksen x ini bisa kita tulis sebagai apa f aksen x ini? Bisa kita tulis dari x dikurangi 1 ya, x dikurangi 1 ini ya dari ini. Ya. Kemudian ini x kuadrat tambah 4x tambah 3. Nah, maka di sini kita bisa faktorkan lagi. Ya. Ini x tambah 1 kali dengan x tambah 3. Ya, bisa kita ganti seperti demikian. Maka x yang memenuhi, x1-nya 1, x2-nya min 1, ya, dan x3-nya min 3. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ada 2 kemungkinan beda. Ya, mungkin barisannya itu bisa x1, x2, x3, atau juga bisa x3, x2, x1. Kalau barisannya ini yang pertama, maka barisannya di 1, min 1, min 3. Maka barisannya menjadi bedanya adalah min 2. Tetapi kalau kita ambil kemungkinan kedua, maka ini barisannya menjadi min 3, min 1, dan 1. Maka di sini plus 2, di sini juga plus 2. Maka bedanya ada, ya, dia ada 2 kemungkinan di sini. Maka jawabannya beda itu nilainya adalah 2 dan juga negatif 2. Baik, saya rasa sekian video saya mengenai rumus umum turunan. Ya, contoh soal mungkin
teman-teman bisa ambil di Google atau di sumber lain ya. Terima kasih telah menonton video ini. Selanjutnya ini kita akan lanjutkan kepada aplikasi dan penerapan dari turunan fungsi aljabar. Jadi lebih tepatnya apa yang bisa kita pakai, apa yang kita bisa terapkan dengan menggunakan konsep dari turunan fungsi aljabar ini. Baiklah, selamat belajar. Tuhan memberkati dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Bye-bye.